Novi sudah hadir, tinggal kita nanti menunggu narasumber yang satu lagi. Kebetulan ini tampil komplit teman-teman dari Magnet Solusi Integra Consulting, MSI Consulting. Ada Bu Novi yang sudah hadir, nanti Fani juga kita sedang tunggu. Dan seperti yang sudah saya share ke Anda, saya sudah sampaikan ke Anda, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan identifikasi kesesuaian DNA calon karyawan dengan perusahaan. Ya, kenapa pakai istilah DNA? Nanti saya tergelitik juga untuk menanyakan ke Bu Novi. Tapi saya sapa dulu beliau. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Mas Aldi, juga sahabat Merkuri dimanapun berada. Harapannya adalah sehat selalu. Betul, dimanapun. Benar. Setiap hari harus tetap fit, harus tetap kuat karena situasi tantangan di sekitar kita makin besar ya. Karena ini tadi, karena kalau beberapa hari ini berangkat dan pulang kantor atau sedang ada di jalan siang hari gitu, benar-benar sudah jalanan itu sudah normal dan sudah merasakan kembali kemacetan kayak gitu. Sehingga karena situasinya seperti itu, dari kita sendiri mesti harus makin pintar jaga diri masing-masing. Benar. Karena sebenarnya ini normalnya itu new loh ya. Tapi kok masyarakat itu tidak nyunyuan wes. Pokoknya normal gitu aja ya. Ya makanya, karena habitnya belum terbentuk ya. Benar gitu. Benar. Mudah-mudahan kita selalu dalam setiap kesempatan bisa saling mengingatkan begitu ya Bu Novi ya. Karena memang protokol kesehatan yang tidak dijalankan dengan seperti sekarang, saya nggak tahu apakah ini sudah baik dan benar, tetapi dengan kondisi sekarang saja angkanya masih terus meningkat gitu ya. Saya nggak pernah ngelihat angka saya. Takutnya. Artinya memang betul memang kondisinya seperti itu. Tapi sudah hadir juga di studio ini ada Mbak Fani dari MSI juga. Sebentar. Halo, Fani. Halo, pagi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Senang kalau melihat anak-anak muda, semangat, sehat gitu ya. Oke, Fani, terima kasih. Saya kalau di sini bertiga tuh saya langsung berasa balik muda gitu. Milenial ya. Padahal kalau di luaran sudah semi-semi ya. Kalau ada ketemu Kevin yang lain, paling tua gitu. Di sini bisa jadi paling muda, senang saya. Ya, nanti kita bandingin sama Kevin lah ya. Dia suruh di luar aja kalau gitu. Oke, baik. Nanti saya juga akan ngobrol sama Fani dan saya ke Bu Novi dulu. Menarik ketika saya membaca tadi pagi dan ini sangat-sangat menyemangati saya secara pribadi meskipun saya bukan pemilik perusahaan begitu ya. Tapi kan saya bagian dari perusahaan ini. Dari bagian perusahaan. Ketika Morgan Stanley dalam riset terbarunya mengenai ekonomi Asia yang berjudul Tracking COVID-19 and Real-Time Indicators mengungkapkan kalau China nanti akan menjadi negara pertama yang keluar dari krisis ekonomi pandemi. Nah, pulihnya itu ternyata kuartal ketiga 2020. Ya, dan menariknya lagi adalah pemulihan ekonomi selanjutnya setelah China di kuartal ketiga 2020 adalah Indonesia yang kita tahu memang demand domestiknya sangat luar biasa, ya, terus menguat begitu. Oke, Bu Novi, seberapa jauh kemudian Morgan Stanley ini harus kita suarakan untuk seiring sejalan dengan upaya kita menangani COVID ini supaya jadi tambahan imunitas karena bersemangat begitu. Iya, jadi informasi-informasi seperti ini kadang beredarnya di kalangan terbatas dan di kalangan intelektual kayak gitu ya. Ke pemegang kebijakan gitu. Jadi yang ke bawah kadang suara ini nggak terlalu kedengar gitu, atau mungkin tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi supaya kemudian orang itu juga bersemangat bahwa sekarang sambil misalnya yang sudah kena PHK menunggu pekerjaan yang baru, mereka itu juga tetap melakukan sesuatu. Jangan kalau namanya nunggu itu terus nothing to do gitu ya. Tapi kita harus tetap melakukan sesuatu, mengupgrade diri kita, menyiapkan diri kita gitu ya. Kalaupun yang sudah bekerja juga tetap harus kemudian, untungnya jangan yang sudah bekerja itu misalnya gini, yang lainnya kena PHK, alhamdulillah saya enggak gitu ya. Yang lainnya kena kebijakan-kebijakan yang lain yang mungkin tidak favorable seperti itu. Perusahaan saya tetap jalan. Nah, jangan kemudian berpikirnya itu stuck sampai di sana. Tetapi bagaimana kita kemudian menyiapkan kira-kira ini kalau kemampuan saya yang sekarang seperti ini masih akan tetapkah kepakai dengan situasi-situasi yang nantinya akan banyak baru, dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan itu yang semuanya itu pasti lebih cepat, terus kemudian butuh kemampuan yang lebih dari yang sekarang dimiliki seperti itu. Iya. Oke. Dan yang menarik
menarik juga adalah tadi yang saya sudah bilang di awal, menggelitik ketika menggunakan konsep DNA gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kenapa DNA karyawan ini harus sesuai dengan budaya dan kebutuhan perusahaan begitu? Jadi DNA karyawan, jadi kan sebenarnya begini, ketika seseorang itu bekerja atau berkarir gitu ya, saya lebih tepatnya lebih senang menggunakan kata berkarir, karena dengan berkarir itu orang itu akan mengembangkan dirinya gitu. Kalau dirinya berkembang, maka otomatis yang lain-lainnya akan berkembang. Artinya kematangan kita, terus kemudian pendapatan kita, networking kita, bergaining posisi kita, itu semuanya akan ikut gitu ya. Jadi saya lebih suka kata-kata berkarir. Ketika seseorang berkarir itu sebenarnya ketika orang yang dia benar-benar bisa mengembangkan dirinya dengan baik, itu ketika aspirasi pribadinya itu sesuai dengan aspirasi karir dan juga organisasi. Seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam dirinya itu warnanya gitu ya. Kalau misalnya ini itu sudah sesuai dengan warna yang ada di perusahaan, tuntutan-tuntutan yang ada di perusahaan. Jadi kayak misalnya nilai-nilai, budaya perusahaan, terus kemudian juga dengan target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau ini klik gitu, itu akan enak gitu ya. Jadi membaurnya itu cocok gitu. Jadi kalau kita bayangkan ini sebuah spider plot kayak gitu, ada parameter yang misalnya itu karena parameter diwarnai merah gitu ya. Jadi ada nilai-nilai atau hal-hal yang dituntut di perusahaan itu adalah parameternya, maka kalau kemudian kita masuk dan kita gambarkan diri kita di dalam spider plot tersebut, katakan dengan warna biru atau hijau, maka kita itu sudah matching gitu ya, sudah fitness atau kesesuaian kita dengan kebutuhan organisasi, dengan DNA-nya organisasi itu sudah masuk gitu, sehingga kemudian akan lebih mudah berkembang, karena apa yang diminta itu akan apa yang kita punya itu akan bisa diabsorb oleh perusahaan dan dioptimalkan untuk kemajuan perusahaan. Iya, oke. Kita sudah ditunggu penelpon. Sebenarnya saya mau nanya ke Fanny, apakah DNA-mu sama dengan MSC Consulting? Dan kalau misalnya sama, itu Anda bisa kasih nggak? Bisa sebagai contoh soal, ini loh yang aku sama, ini loh yang nggak sama gitu. Tapi nanti dulu ya, kita menghormati yang menelpon ya. Selamat pagi Mercury. Pagi Mas. Ya, monggo silakan Mas. Gini, tadi katanya mengidentifikasi DNA ya untuk karyawan, calon dan perusahaan. Ini dua ilmu forensik sama ilmu biologi nih. Jadi bagaimana caranya kalau DNA si calon ini nggak cocok, tetapi dia berprestasi. Nah, terus kembali lagi kayak tema yang kemarin, menghijack. Nah, dia di perusahaan yang lain, oke, kinerjanya kalau lihat kita manager of duty, lalu terpampang fotonya di depan kantor atau di ruangannya bahwa dia manager of the month gitu. Bulan ini dia target. Tetapi setelah dia di hijack, terus kok beda, kan orang kan nggak mungkin dia meng-hijack pendekatan dulu, PDKT tahunya pokoknya dia punya prestasi, terus dia seorang yang asik di perusahaannya, tapi akhirnya diajak. Nah itu kan nggak cocok. Apakah terus karena nggak cocok akhirnya nggak diterima? Apakah kalaupun nggak cocok itu masih bisa dibina? Bukan binasakan ya, tapi dibina untuk jadi ikut DNA itu. Tapi apakah tetap diterima pun dengan gayamu, asal ada beberapa aturan-aturan dari manajemen ini juga gak kamu langgar, tapi bisa kamu kolaps gitu. Kolaborasi, bukan kolaps hancur ya. Terima kasih Mas Aldi. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Dewa. Saya ke Fanny dulu deh. Fan, silakan ditanggapi itu. Yang mana nih Pak? Kalau DNA-nya nggak cocok tapi berprestasi. Iya, oke. Kalau DNA-nya nggak cocok, apa bisa tetap diterima? Bisa diterima. Oke, baik. Jadi mungkin saya sekalian nyambung dari pertanyaan Pak Aldi ya. Kira-kira DNA saya cocok nggak? Tapi saya nggak cuma nanya cocok atau enggak loh ya, tapi gitu ya? Nah, ini saya semangat on time. Nah. Jadi gini. Nggak tahu sih kalau sebenarnya kalau dibilang DNA itu kan sebenarnya adalah blueprint ya, blueprint atau yang membentuk organisasi itu seperti apa, yang membentuk orang itu seperti apa. So far maksudnya setidaknya di sini di MSI, maksudnya di MSI saya menemukan suatu hal yang dari dulu mungkin saya expect gitu loh. Jadi untuk kesempatan buat belajar terus, kesempatan buat berkembang. Nah itu yang finally akhirnya saya mendapatkan itu gitu. Nah kemudian dan Bu Novi sendiri pun juga maksudnya ketika merekrut orang, merekrut konsultan gitu, itu juga pasti mencari itu
melihat itu gitu ya. Nah, jadi tadi sebenarnya apa yang ditanyakan sama Mas Dewa itu sebenarnya mau saya bahas. Jadi benar sekali, kalau kita lihat di realnya, sering banget kita nginterview orang, ketika nginterview katanya, wow orang ini amazing gitu kayak, wah orang ini oke nih gitu. Ternyata begitu udah masuk, begitu dikasih kerjaan, ambiar, gitu. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu banyak banget terjadi. Nggak cuma sekali dua kali, dan saya rasa di setiap perusahaan pasti ada kayak begitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu nyocokin DNA tadi gitu ya? Karena kalau saya sendiri saya percaya bahwa yang namanya kompetensi hard skill, let's say misalnya, kalau dulu saya nggak bisa menginterview orang gitu ya, kemudian akhirnya saya belajar, itu masih bisa dipelajari. Tapi ada banyak hal DNA tertentu yang kita sulit mau mengubah, itu tuh sulit karena namanya udah DNA, dia udah blueprintnya, dia sudah cetakannya begitu, kita udah nggak bisa ngubah. Nah, makanya kita harus mencari yang cocok nih. Contoh kayak sekarang gini, kondisi COVID saat ini itu kan sebenarnya membuat kita sadar gitu ya, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya juga kolaps. Ada banyak perusahaan besar yang akhirnya mulai melay off karyawannya gitu ya. Dan kita lihat bahwa sebenarnya orang-orang yang bertahan itu apakah berarti dia tidak pintar? No. Belum tentu gitu. Tapi sebenarnya kita mencari orang yang ternyata di sini bisa beradaptasi. Dia bisa jadi dalam kondisi kayak begini dia harus sinergi dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi kayak kan kita lihat sendiri bahwa ada banyak sekali bidang usaha yang akhirnya berubah gitu, yang akhirnya harus menyesuaikan dengan kondisi COVID saat ini. Jadi dia butuh orang yang mau terus belajar gitu ya, kayak Kevin aja gitu. Dulu mungkin nggak tahu dulu ini webinar segitu banyak tuh kayak gimana gitu ya. Akhirnya dengan kondisi kayak gini mau nggak mau dia dipaksa belajar gitu, dipaksa ya harus bisa gitu. Nah itu kan berarti butuh orang yang mau belajar, orang yang mau sinergi dengan timnya yang lain. Nah dan itu tidak mudah. Dan memang itu biasanya kalau kita hanya berpatokan sama biasanya kalau kita interview pertama, ya let's say misalnya kita pasti adalah sertifikasinya apa sih, pendidikannya apa, hanya hal-hal seperti itu. Padahal ternyata hal-hal seperti itu tidak menjamin bahwa dia akan perform seperti yang Mas Dewa bilang. Itu betul banget. Jadi kita seringkali saya kayak kecelek ketipu gitu ya, wah dari portofolionya oke nih gitu ya, ternyata begitu dikasih tugas ya nggak kelar gitu. Ternyata apa? Mungkin jadi masalahnya adalah ternyata nggak kelar karena dia nggak bisa sinergi sama anggota tim yang lain ya kayak. Jadi itulah artinya kenapa kita DNA itu penting banget. Kita harus tahu perusahaan ini apa sih blueprintnya perusahaan ini, kemudian itu kita cari dari kandidat itu. Gitu sih. Oke. Jadi artinya ketika kemudian proses rekrutmen kita menggunakan pemahaman DNA yang sesuai itu, nggak mungkin, sangat kecil kemungkinannya untuk kita mendapatkan orang yang performnya nggak sesuai dengan portofolionya gitu. Betul. Gitu betul. Ya. Oke, Bu Novi mau menambahkan? Atau betul. Berkomentar juga untuk Mas Dewa, silakan. Untuk Mas Dewa, rasanya sudah dijawab oleh Fani ya, sudah dijawab oleh Fani, dan mungkin nanti akan kita eksplorasi lebih jauh. Maksudnya sambil kita nanti memberikan penjelasan yang lain, Mas Dewa akan mendapatkan jawabannya di sana, gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya itu tadi saya katakan bahwa kenapa sih kita perlu mencocokkan DNA, karena itu tadi ada orang-orang yang tertentu itu memang sudah bawaannya, cetakannya gitu, dia dari sononya seperti itu, sehingga kita ini kan harus nyocokin nih gitu ya, mencocokkan antara kebutuhan perusahaan dengan apa yang dia bawa gitu ya. Dia bawa itu artinya bisa sesuatu yang karakter tadi itu yang DNA, atau sesuatu atau kompetensi-kompetensi yang memang sudah match, atau nilai-nilai yang sudah match dengan yang ada di organisasi seperti itu. Jadi ya di awal adalah sebenarnya kita ini selain menginterview menginterview atau melakukan tes-tes untuk menguji kompetensinya yang sifatnya lebih ke hard skill, itu dengan hal-hal lain yang sifatnya lebih soft kompetensi gitu. Karena di sana kita juga ngelihat kesesuaian yang bersangkutan dengan pekerjaannya, kesesuaian dengan nilai-nilai yang ada di organisasi. Terus nanti misalnya ada penempatan-penempatan khusus dan sebagainya, kita juga pasti melihat hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu, yang yang kesesuaiannya dia dengan budaya setempat atau budaya-budaya lokal yang ada di masing-masing perusahaan. Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya break dulu karena saya harus ke pesan-pesan, dan sahabat Merkuri, silakan untuk Anda menjadi di belakang Mas Dewa untuk sharing-sharing langsung bersama para narasumber. Silakan. Waktu kita masih lumayan panjang sampai jelang pukul 9 pagi. Tapi saya ke pesan-pesan dulu.
Ya, oke, baik. Masih bersama para narasumber, dua generasi yang mewakili dua kepentingan, satunya bos, satunya anak buah gitu ya. Ya Van ya, sama kayak saya kan, juga saya jadi anak buah di Mercury ini. Oke, baik. Tadi kita, Mas Dewa, terima kasih banyak sudah membuka diskusi kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti pada pembahasan berikutnya itu akan mendapatkan jawaban-jawaban juga yang lebih konkret begitu ya. Tapi saya ingin masuk ke setelah kemudian kita tahu bahwa ternyata memang sebegitu pentingnya untuk perusahaan di era apalagi new normal seperti sekarang ini mencari merekrut karyawan-karyawan yang DNA-nya pas gitu ya. Nah, persoalan besarnya adalah apa kemudian yang harus disiapkan sebagai katakanlah sebagai langkah-langkah utama yang dilakukan perusahaan atau rekruter di perusahaan itu agar kemudian dia tidak salah menemukan orang-orang dengan DNA yang pas dengan perusahaan. Bu Novi. Iya, jadi yang pertama ini kita mesti identifikasi ya bisnis kita tuh kayak apa sih kayak gitu kan. Bisnis kita kayak apa, kemudian kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan untuk perusahaan kita gitu ya. Artinya kompetensi bisa jadi yang sifatnya hard atau soft kompetensi apa yang dibutuhkan untuk perusahaan kita. Nah, soft kompetensi itu kayak misalnya inisiatif, problem solving yang kayak gitu-gitulah, yang kemampuan analitik, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu apa yang dibutuhkan perusahaan kita gitu. Nah, itu bisa diambilnya dari apa? Dari nilai-nilai yang ada di perusahaan, dari budaya, dan juga kita ini tujuan bisnisnya yang akan datang apa. Nah, kalau secara umum mungkin saya bisa menjawab bahwa kalau misalnya sekarang nih dengan kondisi seperti ini, kita ini kan mau nggak mau nih tuntutannya itu kan adalah kolaborasi gitu ya. Terus kemudian semuanya sudah digitalisasi kan seperti itu. Butuh kolaborasi. Kita nggak mungkin sekarang ngerjain apa-apa sendiri. Kita butuh digitalisasi untuk mempercepat itu. Terus kita butuh agility atau kecepatan seperti itu kan. Nah, kemudian kita tarik dengan kondisi seperti itu sebenarnya kompetensi apa nih yang bisa matching untuk mencapai situasi seperti itu tadi gitu ya. Misalnya kemudian kita butuh nih, kita akan cari orang-orang yang open mind karena orang-orang yang open mind ini akan mudah beradaptasi. Dia akan mau belajar terus-menerus gitu kan. Kemudian ini nanti akan mendukung apa? Akan mendukung tadi itu supaya orang bisa kolaborasi dengan baik. Seperti itu. Terus kemudian kita butuh orang yang seperti apa nih? Kita butuh orang yang kreatif gitu ya. Kenapa kita butuh orang yang kreatif? Karena kita nggak bisa bekerja dengan cara lama. Caranya harus cara-cara yang baru dan cara-cara barunya ini harus extraordinary gitu ya. Jadi bukan baru tok gitu baru, tapi jangan sampai kemudian ini nggak luar biasa kayak gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita butuh yang kreatif karena apa? Orang ini akan membantu perusahaan kita untuk adaptif. Dia akan bisa cari-cari cara untuk kemudian membantu kita untuk selalu mencari cara-cara baru. Nah, ini yang kemudian akan membuat orang berarti dia akan belajar terus. Kalau belajar terus kemudian akan mendukung kolaborasi. Jadi artinya kita harus mereteli lagi, nariknya dari kebutuhan yang tadi itu kita butuh orang seperti kita organisasi kita mau harus seperti apa, kemudian kita akan nyari karakter-karakter atau tadi itu DNA seperti apa yang kira-kira akan sesuai gitu ya. Terus misalnya kita butuh orang yang problem solver gitu ya, orang yang punya kemampuan memecahkan masalah yang baik. Karena banyak masalah-masalah atau banyak hal-hal baru yang kemudian harus dipecahkan dengan cepat gitu ya. Orang yang problem solver ini akan mendukung apa? Akan mendukung tadi itu bagaimana agility kita gitu ya, kemudian kemampuan perusahaan untuk memecahkan masalah kayak gitu. Lalu kita butuh orang yang apa lagi? Ya, karena perusahaan kita harus adaptif, maka kita cari orang yang punya resilience gitu ya, punya daya juang, ketangguhan, ketekunan lah untuk bisa melewati saat-saat yang sulitnya kayak gitu. Jadi nariknya seperti itu. Kita ini organisasi kita ini harus seperti apa, kemudian kita tarik lagi nih perusahaan kita ini harus mencari orang-orang yang seperti apa gitu, seperti itu. Nah, nanti cara mencarinya seperti apa itu nanti kita akan bahas yang berikutnya. Baik. Nah, pertanyaan besarnya itu adalah ketika new normal seperti ini, Bu Novi, apakah yang pertama Fanny, yang kedua Kevin, itu masih layak untuk MNC Consulting? Gak bercanda, biar dijawab oleh mereka ya. Kevin dalam hati saja jawabannya. Pak, apakah dengan new normal seperti dengan karakteristik yang sudah dijelaskan, apakah Anda masih layak untuk MNC Consulting?
Kayaknya nanya harusnya ke Bu Novi dong. Nanya harusnya ke Bu Novi. Anda harus meyakinkan Bu Novi. Loh, kalau saya nggak meyakinkan beliau, nggak mungkin saya masih di sini. Gimana sih Bapak? Makanya dijawab Anda. Iya. Ini kan contoh soal untuk Mas Dewa. Ya. Tapi menarik. Tadi kita bicara soal langkah-langkah. Fani mau menambahkan yang sudah dijelaskan oleh Bu Novi. Oke, jadi mungkin kalau tadi Bu Novi juga menyesuaikan dengan organisasi garis besar. Kalau saya juga menambahkan mungkin ketika kita merekrut suatu posisi itu kan punya ciri khas, punya. Jadi jangan hanya berpatokan dari job description atau tugas-tugasnya apa aja. Karena dengan kondisi yang new normal kayak begini bisa jadi yang namanya job desk itu kan yang dulu udah nggak relevan gitu ya. Kayak misalnya dulu Kevin mungkin dia nggak ada tugas menyiapkan webinar apa kayak gitu tuh nggak ada gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ada tugas seperti itu dan dia harus dituntut untuk bisa. Artinya apa? Jangan hanya berpatokan pada job description. Nah, dari apa sih yang kita coba bayangkan? Kira-kira untuk orang ini, maksudnya untuk jabatan ini dalam setahun ke depan kita nih pengen dia menyelesaikan apa sih? Kita nih pengen ngasih dia project apa sih? Kayak gitu. Nah, dari situ kita coba cari benang merahnya. Kira-kira kita butuh orang yang seperti apa untuk bisa menyelesaikan project itu, gitu. Jadi tidak hanya disesuaikan dengan dari organisasi, tapi juga kriteria khusus dari masing-masing jabatan itu. Kayak gitu sih. Iya. Artinya kemudian langkah-langkahnya kalau misalnya mau disusun begitu, yang pertama adalah identifikasi begitu ya. Betul sekali. Identifikasi dari organisasi dan juga dari jabatan itu sendiri. Gitu. Nah, dalam dalam saya nggak tahu apakah tes psikologi itu dianggap ilmu lama atau masih menjadi ilmu yang sampai sekarang penting untuk rekrut gitu ya. Tetapi apakah tes psikologi itu bisa membantu untuk perusahaan lebih mudah merekrut karyawan yang DNA-nya pas ini, Pan? Oke, baik. Nanti mungkin bisa tambahin sama Bu Novi sebagai psikolog yang resmi. Kalau saya kan psikolog abal-abal ya. Oh gitu ya. Kalau saya kan abal-abal, ke Bu Novi yang resmi ya. Kamu ngurus sertifikasi di Bu Novi dong. Paling dapat 50% nanti. Bisa diatur cincang lah itu ya. Cincang lah. Kalau dipersulit nanti ngomong saya gitu loh. Ngomong doang. Ya. Jadi, gimana? Jadi intinya psikotes. Gini, betul. Kalau psikotes, kalau saya sih prinsipnya gini. Sebenarnya penelitian juga menunjukkan bahwa psikotes itu sebenarnya membantu sekitar 60, kalau nggak salah 66%. Sampai gitu. Sekarang ya? Yes. Kenapa? Karena ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ketika kita psikotes. Gitu ya. Dan juga kayak kita tahu bahwa yang masih sering dipakai sekarang kebanyakan itu masih alat-alat tes yang sudah cukup berumur ya, sudah juga berumur gitu, yang subyeknya juga sudah dari mungkin zaman dahulu kala gitu ya, mungkin sudah nggak relevan. Memang sekarang sudah banyak sih perkembangan alat psikotes, alat ukur itu, tapi kan mungkin masih belum banyak dipakai untuk industri organisasi. Mungkin banyaknya dipakai kalau untuk kayak di kampus-kampus, sekolah-sekolah kayak gitu dia sudah banyak berkembang. Tapi kalau untuk di organisasi seperti ini mungkin masih belum ya, Pak Aldi ya. Nah, jadi dan saya sih percaya bahwa nggak ada sebenarnya satu alat tes pun yang benar-benar maksudnya secara akurat 100% menggambarkan seorang, itu nggak bisa. Makanya biasanya kita pun juga pasti akan combine ya Bu Novi ya. Kita akan combine dengan metode yang lain gitu. Nah, jadi alat psikotes itu iya, dia membantu perusahaan, iya. Jadi membantu istilahnya untuk filter awalnya itu betul sekali. Itu masih sangat relevan, masih sangat bisa kita gunakan. Tetapi jangan lupa bahwa psikotes itu kan mengukur apa yang mereka pikir mereka lakukan gitu ya. Jadi kepribadiannya seperti apa. Nah, sementara yang tadi kita bahas di awal DNA itu, kita benar-benar mencari realnya itu seperti apa. Gitu. Nah, gitu. Jadi that's why makanya kalau orang-orang, kalau kita tahu bahwa sekarang kayak di internet sudah beredar banyak banget gitu ya hal-hal psikotes dan termasuk bahkan interpretasinya. Jadi kita banyak orang mikir bahwa wah, saya bisa nebak-nebak nih kira-kira yang dibutuhin sama perusahaan tuh orang kayak gimana sih gitu ya. Nah, itulah fungsinya, makanya kita harus menyesuaikan dengan DNA perusahaan. Jadi nggak bisa kita hanya mentah-mentah, oke, dari hasil psikotes ini begini, udah ini dia oke. Nggak bisa. Makanya kita juga combine dengan yang namanya interview. Gitu. Interview pun nggak bisa sembarang interview. Ada tekniknya. Kayak misalnya yang dipakai adalah misalnya interview berbasis kompetensi misalnya. Tadi yang dibilang sama Bu Novi, kita harus tahu DNA-nya apa. Jadi kita mencari kompetensi-kompetensi khusus yang mungkin yang akan kita butuhkan untuk jabatan itu. Oh, jadi interview itu sudah bukan bagian dari psikotes ya?
Sudah di luar itu ya. Psikotes tidak sampai ke interview ya. Proses interview itu hal lain gitu ya. Betul, hal yang berbeda. Ada yang lain yang melengkapi psikotes supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Betul. Ya. Dan interviewnya juga harus dengan berbasis kompetensi kayak gitu. Ya, oke, baik. Saya ke posko. Ya, Mbak Yuli. Ya, ini ada Pak Imam yang menanyakan melalui WhatsApp bagaimana menyikapi karyawan yang vokal dan kritis. Apa keuntungan dan kerugian pihak perusahaan memiliki karyawan seperti ini? Kemudian Pak Hambali, menurut Mbak Fani dan Bu Novi, apakah ada persamaan antara karyawan yang kritis dan karyawan yang kreatif? Kalau disuruh memilih, sebaiknya perusahaan memilih yang mana? Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita mau menjawab dulu ini. Boleh? Ya. Bu Novi dulu, monggo silakan Bu Novi. Oke. Ke Pak Imam dulu ya. Punya karyawan yang vokal dan kritis, diapain gitu ya? Ya kalau vokal ya suruh jadi penyanyi ya. Kalau vokalnya bagus. Mas Aldi bisa menjawab. Enggak. Saya cuma karyawan kayak Fani, gak berani saya. Kita langsung menunduk. Gimana Bu Novi? Oke. Jadi karyawan yang kritis itu bagus gitu ya, karena dia akan memberikan masukan-masukan cara pandang yang mungkin luput dari pandangan kita sebagai manajemen gitu ya. Kadang kita sudah berusaha mempertimbangkan banyak hal, tapi kemudian kita bisa saja miss di beberapa aspek juga seperti itu, dan kita butuhkan orang-orang yang memberikan masukan seperti itu. Kalau vokal ini sebenarnya interpretasinya apa ya? Vokal itu cuman istilahnya berani ngomong tok kayak gitu ya. Kalau cuman berani ngomong terus asbun gitu ya, kita bisa tidak EGP usah ya tidak usah dipikirkan. Emang gue pikirin gitu ya, EGP aja gitu. Iya, seperti itu. Karena ini kalau misalnya Pak Imam ini bergerak misalnya ngurusi orang SDM gitu ya. Jadi kok misalnya mungkin ini guyonan nih Pak Imam. Terus Pak Imam ini ketemu sama temennya yang dulu sama-sama pas karirnya sama gitulah, atau dulu teman kuliah yang sekarang berkarirnya sama-sama di SDM ngurusi orang. Terus kemudian ketemu temennya yang satu ini tadi temennya rambutnya putih gitu, wajahnya kelihatan capek, sementara Pak Imam ini masih seger, happy kayak gitu. Terus kamu ngapa kok berubahnya banyak banget gitu? Iya, gimana nggak capek? Aku tiap hari ini dengerin karyawan mengeluh. Yang satunya dengan santainya menjawab, mungkin Pak Imam bisa jawab, emang kamu dengerin gitu kan? Artinya ketika kita mendengarkan semua, yaitu tadi akhirnya kita sendiri yang akan kena dampaknya kan, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang kalaupun itu disampaikan, ada hal-hal yang kemudian relevan dengan kebutuhan organisasi, ya kita bisa tampung. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, ya itu aspirasi lah. Aspirasi itu kan tidak semua harus dituruti, gitu ya. Tergantung dengan kondisi, kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti itu. Gitu. Jadi saran saya seperti itu Pak Imam. Kalau ada karyawan yang vokal dan kritis. Kalau kemudian kita mau tandai agar tidak menjadi kerugian, bagaimana cara mengendalikan mereka yang vokal dan kritis? Atau seperti apa sih kemudian meredam? Biasanya perusahaan itu punya kotak saran gitu ya, gitu. Jadi punya bisa ya. Apa sih bahasanya SS itu suggestion bahasa HR-nya itu bahasa kotak saran tuh loh. Suggestion box. SS biasanya. Jadi pokoknya kayak istilahnya saran kayak gitulah gitu ya, kotak saran kayak gitu. Dia orang boleh curhat melalui boleh. Jadi gitu perusahaan sebenarnya memang bisa ngasih itu kotak saran gitu, terbuka lah, siapapun boleh ngasih masukan. Tapi kita juga menjamin kerahasiaan siapa yang menyampaikan. Tapi mereka itu tadi ada syarat. Saran yang dipertimbangkan adalah saran-saran yang konstruktif gitu ya. Terus kemudian ada nama identitasnya yang jelas, seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya kemudian dia punya alternatif solusinya, isinya plus minusnya seperti itu, sehingga kemudian manajemen tinggal lebih mudah untuk menindaklanjuti dan mengambil keputusan, menganalisa seperti itu. Seperti itu. Atau kalau misalnya enggak, ya itu tadi kita lakukan pendekatan lah gitu ya, terutama atasan langsung gitu. Karena ini dia dia sering ngasih masukan-masukan, ya
kalau kamu ngasih masukan tolong bicara baik-baik lah gitu, sampaikan ke kita kayak gitu. Jadi bukan menjadi kayak provokator lah gitu. Karena ya kalau misalnya ada kayak provokator, kita bisa inilah kondisi seperti ini kita bisa ngasih SP ke dia lah gitu. Seperti itu. Jadi ya kita sendiri lah yang netepin aturan mainnya kayak gitu. Oke, baik. Itu untuk Pak Imam ya? Ya, kalau Pak Hambali kritis dan versus kreatif, tentunya kita cari yang kreatif ya gitu ya. Kreatif itu artinya karena kritis itu boleh, tetapi kritis itu seringkali itu kesannya itu cuman inilah memberikan hal-hal yang mencela lah kayak gitu ya, kayak kritis tanpa kesannya, solusi gitu ya. Betul, kesannya seperti itu. Sementara kalau kreatif ini orang yang kemudian punya ide-ide gitu ya, tetapi dua-duanya ini sebenarnya harus dilihat dulu kepentingannya untuk apa. Kayak kreatif ini artinya idenya juga harus selaras dengan kebutuhan organisasi. Terus betul. Dia juga bukan hanya sampai sebatas ide, tetapi dia bisa kemudian mengusulkan bagaimana sih nanti ini akan diimplementasikan, melibatkan siapa saja, butuh resource apa, seperti itu. Artinya kreativitasnya itu bisa kita arahkan untuk lebih implementatif kayak gitulah, supaya kemudian nanti itu bisa menjadi real, bisa menjadi berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Oke. Baik. Fani mungkin mau menambahkan. Saya udah deg-degan aja tadi, jangan Bu Novi vokal kritis kayak yang depan saya tuh gitu. Saya udah deg-degan aja gitu. Oh ternyata enggak, alhamdulillah. Gitu. Tapi itu DNA yang cocok kok. Karena kan MSC perlu orang-orang yang iya, betul. Saya mewakili Bu Novi punya. Makasih loh Pak. Hiu kecil Mas Adi. Hiu kecil. Wah, betul. Supaya yang lain tidak terlena kan. Supaya yang lain juga merasa iya, benar. Dicucui ya. Jadi cucuan ini. Ini korban saya yang paling sering. Loh, kasihan Kevin, enggak apa-apa ya Vin, sabar ya. Ya. Orang baik itu nanti temu jalannya sendiri kok. Ya oke, Van, gimana Van? Komentar untuk Pak Imam dan juga kembali soal kritis, soal saya vokal. Saya nambahin sedikit aja dari sampaikan Bu Novi gitu ya. Jadi mungkin ini based on pengalaman gitu ya, bahwa saya pun juga pernah ketika menjadi HR menghadapi karyawan seperti yang ada apa-apa langsung vokal, misalnya nggak setuju apa gitu vokal gitu ya. Nah sebenarnya kita juga orang kayak gitu bisa kita manfaatkan kok. Manfaatkan dalam arti dalam tanda kutip ya, dalam tanda positif. Artinya dia ini sebenarnya kan bisa menjadi corong gitu ya. Nah tinggal kita gimana cara kita mengarahkan dia dan mendekati dia. Jadi mungkin akan ada event, akan ada momen di mana kita nih butuh dia untuk menyampaikan apa yang dimau sama manajemen gitu loh. Itu bisa apalagi kalau misalnya kayak di perusahaan saya dulu kebetulan tidak ada serikat pekerja, sehingga saya butuh orang-orang seperti ini. Memang agak tricky untuk menghandle-nya gitu ya, karena kita harus tahu, artinya kita harus tarik ulur gitu ya, kapan misalnya dia punya saran apa, kapan sih kita bisa mengakomodir sarannya, dan kapan kita bisa menolak dengan oke, ini nggak bisa kita tampung karena begini-begini gitu ya. Dan kemudian jadi in return dia juga akan, karena kan orang-orang seperti itu sebenarnya pengen didengar, pengen tampil gitu ya, pengen dihargai gitu. Nah akhirnya ketika one day saya butuh dia untuk kamu kan bisa nih ngomong sama teman-teman, bantuin saya dong, kita ini mau jelasin misalnya manajemen punya kebijakan baru nih soal begini ini sebenarnya positif kok kayak. Jadi dia membantu menjelaskan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan dia dengan baik, dia juga bisa jadi tameng kita gitu loh, untuk membantu manajemen untuk menyampaikan maksudnya manajemen itu seperti apa kayak gitu. Jadi jangan suatu hal dilihat selalu dari sisi negatifnya aja. Kalau kita pinter mengambil celahnya, dia juga bisa kok kita manfaatkan kayak gitu. Ya, dan memang perlu kepiawaian tersendiri untuk bisa dalam tanda petik mengontrol mereka-mereka yang vokal dan kritis ini ya. Betul. Dan Bu Novi tahu persis bagaimana mengendalikan Anda kan Van ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi. Nanti bisa cerita gimana caranya untuk mengendalikan orang-orang yang vokal dan kritis. Tapi saya break dulu ya Bu Novi, Fani dan sahabat-sahabat Mercury, saya break dulu. Ya, sambil menunggu Anda yang ingin sharing, monggo silakan. Saya ke Bu Novi dulu. Ini terkait dengan psikotes yang tadi belum sempat ditambahkan komentarnya oleh Bu Novi setelah penjelasan dari Mbak Fani tadi. Oke, jadi psikotes itu memang masih bisa dipakai, Mas. Jadi karena tes psikologi ini kan metode yang cukup jadi
cukup dapat dipercaya karena melalui sebuah penelitian, sebuah riset di mana penormaannya itu juga dilakukan update lah kayak gitu ya. Kalau saya masih mempercayai gitu ya psikotes ini gitu. Terus tapi itu tadi jangan satu psikotes ini dijadikan satu-satunya informasi gitu untuk mengambil keputusan. Biasanya harus dilengkapi dengan wawancara dan dengan tes-tes yang lainnya kayak gitu ya. Dengan tes-tes yang lainnya. Kemudian juga kan sekarang ini berkembang, mungkin kalau misalnya ini bagi pelaku SDM sudah familiar, ada lagi yang lebih komplit daripada untuk mengetahui kompetensi seseorang adalah melalui assessment center. Assessment center itu bukan nama tempat ya, jadi bukan tempat assessment, bukan gitu ya. Tetapi ini sebuah metode di mana digunakan beberapa cara atau teknik untuk mengungkap kompetensi seseorang. Jadi itu kayak misalnya gini nih, orang diberikan simulasi-simulasi tertentu untuk memastikan apakah kompetensinya itu keluar dan konsisten keluar di semua metode yang kita gunakan, gitu ya. Metodenya itu misalnya seperti ini. Jadi sharing aja supaya teman-teman yang lain itu juga tahu bahwa ini ada hal yang lain yang biasa kita lakukan. Case analisis. Jadi kita berikan case yang selama ini biasanya bentuknya itu masih bentuk tulisan gitu ya. Jadi kayak tulisan sebuah perusahaan, kita ada gambaran struktur organisasinya, bisnisnya seperti apa, lalu kita jelaskan kondisi saat itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian intinya perusahaan ini sedang bermasalah gitu ya, punya masalahnya itu, nah kita harus cari nih di antara sekian banyak cerita itu masalahnya itu apa aja gitu. Terus masalahnya itu dari masalah kemudian yang ada kita diminta untuk cari solusi lah, intinya seperti itu. Artinya dari sana kan kita harus bisa mappingkan masalahnya apa, bikin kemudian kalau kita mau ngasih solusi, artinya kita kan harus bikin mapping SWOT analisisnya. Dari situ kemudian kita akan tahu sesuai kebutuhan perusahaan prioritasnya yang mana kayak gitu. Nah, itu kita pakai case analisis itu. Kalau sekarang case analisis itu bisa kayak kapan hari ini anak saya pas tes itu sudah benar-benar kayak video gitu ya. Di video, jadi masuk ke sebuah bank besar, jadi HSBC kayak gitu. Dia masuk ke webnya sana, terus tesnya dimulai dengan misalnya case-nya, halo saya Kevin, saya orang tinggal dari negara mana, saya sekarang tinggal di Hong Kong, saya bekerja di HSBC, terus dia lagi cerita gini, terus perusahaan saya lagi mengembangkan aplikasi ini apa gitu. Terus nanti ada lagi ada meeting yang kayak apa gitu. Intinya sih sebenarnya dia promosi atau branding produknya dia, memperkenalkan HSBC seperti apa. Tapi kemudian di situ itu juga digunakan sebagai kasus. Ada kasus tuh artinya ini ada masalah yang harus tim ini lagi punya project ini gitu kan. Misalnya terus ini seperti apa. Jadi ada itunya benar-benar dibuat seperti film gitu loh. Terus kemudian orang yang di sini ini yang ikut ini diminta untuk memberikan solusi kayak apa nih, solusinya seperti apa. Kayak gitu. Jadi itu adalah case analysis gitu ya, yang tujuannya lebih banyak untuk problem solving. Terus kemudian ada kayak in tray atau in basket. Itu kan baki ya gitu ya. Jadi kayak misalnya zaman dulu tuh surat-surat itu kan ada nih surat keluar, surat masuk gitu, ada layer-layernya gitu kan. Nah, itu juga ceritanya penggunaan istilah itu mengambil ide dari sana. Jadi kita mengistilahkan orang itu misalnya dia terima email berbagai pihak. Emailnya bisa dari atasannya, bisa dari bagian lain, bisa dari pihak luar, bisa dari pihak luar itu bisa LSM, bisa orang cari sumbangan lah. Kemudian dari lingkungan, ada yang demo dari Disnaker kayak gitulah, macam-macam, dari supplier, dari vendor, terima macam-macam surat. Kemudian orang ini harus memecahkan masalah yang muncul dari surat-surat itu, artinya ngasih disposisi, ngasih solusi. Ini harusnya dengan struktur organisasi yang ada seperti ini, masalah ini harus siapa nih yang membantu memecahkan kayak gitu. Dan dia harus menuliskan di sana kayak gitu. Itu jadi ada intri, ada kayak gitu. Nah, di situ sebenarnya kita ngelihat juga ini kemampuan dia untuk melakukan delegasi, pemecahan masalah, gitu kan, menetapkan prioritas kayak gitu. Terus kemudian selain itu ada role play gitu ya. Role play itu benar-benar orang itu kalau kita sesinya, kita orang yang dites, itu kita ini akan menghadapi kayak anak buah yang sedang punya masalah.
atau customer yang cerewetnya amit-amit gitu, dia komplain kayak gitu. Nah, bagaimana kita menghandle secara real kayak gitu. Jadi benar-benar role play kayak gitu ya. Dia mempraktekkan bagaimana dia menghandle-nya. Terus tadi itu ada observernya. Ada observer yang akan mengamati bagaimana apa kata-kata pilihan katanya yang digunakan, bagaimana dia menghandle orang-orang ini, kemudian solusi apa yang diberikan kayak gitulah. Dan untuk memastikan bahwa dia komit dengan, misalnya tadi anak buah bermasalah, dia komit dengan apa yang solusi yang pada waktu itu mereka sudah sepakat kayak gitu. Kalau role play ini face to face ya? Face to face gitu. Jadi real, jadi ada role playernya dari kita gitu. Gitu. Jadi kita carikan orang yang kita dia bisa memainkan peran, terus kita kasih tahu dia harus memainkan peran seperti ini karena nanti harus mengungkap kompetensi apa kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu ada yang sampai seperti itu benar-benar ini kompleks gitu ya. Terus kemudian ada leaderless group discussion gitu ya. Jadi di grup diskusi kelompok di mana kemudian kita sebenarnya nggak milih pemimpin, tapi beberapa orang asesi itu tadi mereka akan dites istilahnya mereka berdiskusi sebuah kasus, kemudian mereka harus memecahkan masalah. Terus ada observer yang kemudian akan mengamati mereka mengatakan apa, tindakan apa yang diberikan, yang kayak gitulah. Seperti itu. Jadi ada yang seperti itu. Terus ada wawancara berbasis kompetensi gitu ya. Berarti benar-benar wawancara yang kita ini ngelihat apa yang pernah dia lakukan. Jadi kita menanyakan benar-benar istilahnya kayak portofolionya lah, pengalaman-pengalaman hasil yang pernah dia lakukan di pekerjaan sebelumnya terkait dengan beberapa kompetensi yang akan kita cari tadi itu sesuai DNA-nya seperti itu. Termasuk misalnya kalau misalnya eksekutif itu ada presentasi. Di presentasi benar-benar kita ngelihat tadi apa hasilnya dia memecahkan masalah, kemampuannya untuk melakukan public speaking gitu kan, berbicara di depan umum, kepercayaan dirinya yang seperti itu, impact yang dia ini kan gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara tadi itu. Kalau misalnya kita menganggap psikotes tok itu tidak cukup, gitu. Tetapi memang tadi itu psikotes itu lebih simpel, sementara yang saya ceritakan tadi assessment center itu kan lebih kompleks tuh gitu ya, prosesnya seperti itu, dan asesornya nggak boleh satu gitu kan, asesornya harus beberapa karena nanti kemudian setelah selesai ini beberapa asesor itu kan punya data-data orang si A, B, C, D dan ada orang berapa misalnya, jadi seperti apa. Nah kita kemudian mencari bukti-bukti, istilahnya kalau bahasanya kita itu bukti-bukti perilaku yang muncul yang mendukung kompetensi yang kita butuhkan. Itu konsisten muncul di mana? Kalau muncul di sini, di sana, sini gitu. Oh, berarti ini kompetensinya kita cocokkan sama kamusnya gitu ya, sama standarnya. Oh, masuk. Oh, ini belum. Ini di level berapa? Kayak gitu. Ya. Oke. Ya, kalau role play terus kemudian mewakili pelanggan yang cerewet, aku pegang kamu, Van. Kamu yakin, aku yakin kamu pasti bisa mewakili pelanggan yang misalnya Kevin gitu ya, melamar gitu. Pelanggannya cerewet, aku pegang kamu lah. Role play-nya itu pasti menang kamu. Tapi pernah sampai dia nangis-nangis, lempar kertas, lempar buku, itu udah biasa kalau pas role play. Udah biasa ya. Iya, oke. Baik, kita kembali ke laptop kita. Nah, artinya ya Fani menambahkan Bu Novi ya, artinya psikotes masih tetap harus dilakukan meskipun ada tambahan-tambahan. Cuman tidak semua perusahaan mungkin bisa melakukan dengan skala yang Bu Novi bilang. Betul. Ya. Nah, hal-hal apa yang kemudian bisa melengkapi penjelasan Bu Novi yang sangat gamblang dan itu memang menjadi sebuah keniscayaan harus dilakukan oleh perusahaan, terutama kalau jumlah karyawannya cukup banyak begitu ya. Betul. Nah, kalau yang skala-skala kecil begitu selain psikotes, selain interview apa yang kemudian bisa metode-metode lain yang untuk melengkapinya apa, Pak? Metode melengkapi. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa metode lain yang bisa melengkapi, tapi mungkin saya nambahin sedikit aja. Jadi kalau untuk tadi yang sampaikan Bu Novi kan memang kompleks ya. Betul. Untuk perusahaan-perusahaan yang besar dan cukup resource-nya ada gitu ya. Tapi kan ada banyak perusahaan kecil. Nah, saran praktis yang bisa saya berikan adalah bagaimana Anda menemukan kira-kira situasi apa yang bisa memunculkan perilaku yang saya harapkan. Contoh, misal saya pengen cari orang yang dia punya daya juang yang tinggi gitu ya. Saya pengen tahu ini orang daya juangnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memberikan pertanyaan misalnya
coba ceritakan kepada saya situasi terberat yang pernah Anda alami di kejadian sebelumnya gitu ya. Atau misalnya juga coba ceritakan ke saya ketika Anda pernah mengalami masalah yang paling berat dengan atasan atau dengan dari komplain dari customer misalnya. Itu kita akan ngelihat gitu ya, dia seperti apa. Dan biasanya kalau misalnya interviewer itu jeli dan akan terus probing, menggali terus, orang tuh akan susah kalau bohong di situ karena itu pertanyaannya kan akan beruntun terus. Kalau dia bohong di depan, ya, itu ke belakangnya susah. Menjaga bohongnya sampai ke belakang itu susah banget ya. Betul. Nah, itulah kenapa dulu memang itu cukup sulit ketika saya dulu coba kita waktu di kantor saya yang lama, saya coba kita memberikan pelatihan interview seperti itu memang cukup susah. Karena kan gini, biasanya orang itu interview langsung to the point. Pokoknya misalnya ini contoh kayak saya dulu kan kita nyari debt collector gitu ya. Debt collector itu kan sebenarnya pertanyaan mereka biasanya cuma satu ketika interview, siap mati nggak gitu. Kenapa? Karena kamu akan menghadapi customer yang misalnya tiba-tiba bawa golok nggak terima ditagih gitu, bawa golok langsung atau manggil orang sekampung gitu. Itu biasa terjadi. Makanya biasanya pertanyaan mereka cuma kamu siap mati apa enggak kayak gitu. Padahal kan bukan itu. Kan misalnya gini, saya lagi butuh kerjaan nih, ya pasti dong saya jawab yang bagus-bagus, oh siap gitu. Begitu saya ketemu sama customer kayak begitu, udah saya kabur aja deh gitu. Nah kan kita nggak dapet, tapi kan kita harus gali gitu ya. Kayak misalnya pengalaman apa, oh dulu saya tuh pernah berantem sama anak kampung sebelah tuh, saya hadapin sendirian misalnya kayak begitu contoh aja. Jadi maksudnya jangan hanya terfokus pada satu hal itu aja gitu. Jadi pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan yang bisa memunculkan respon dia kira-kira seperti apa dalam situasi kayak gitu. Nah itu kita harus coba menggali. Atau cara paling mudah lainnya misalnya adalah ya udah kasih aja contoh kasus real terjadi di perusahaan. Misal gini nih, ini saya lagi saya punya 2 anak buah nih, ini berantem mulu, jadi nggak cocok. Padahal mereka ini harusnya kerja koordinasi begini-begini. Nah, kalau kamu jadi saya, kamu akan seperti apa? Misalnya kayak gitu. Contoh kasus seperti itu langsung jadi kasih contoh real yang di perusahaan seperti apa. Kita lihat responnya dia seperti apa. Itu juga bisa. Yang simple ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, dan juga jangan lupa di sini kalau saya sih sangat percaya dengan dia cek reference. Karena kan ketika kita interview itu pasti kita punya keinginan kuat untuk menampilkan hal-hal yang baik juga dari diri kita. Padahal bisa jadi mungkin relay kita tempat kerja yang dulu tidak seperti itu. Gitu. Nah, jadi ketika kita cek reference itu, kalau dulu biasanya saya diajarin untuk cek reference itu benar-benar harus sampai menggali. Misalnya gini, gimana sih hubungan dia dengan rekan kerjanya yang lain? Apakah mungkin pernah dia bermasalah dengan rekan kerjanya karena mungkin attitude-nya atau mungkin kalimat-kalimat yang kasar misalnya seperti itu gitu ya. Atau mungkin pernah nggak sih dia ada komplain dari customer gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar benar nggak dia pernah kerja di sini tahun segini sampai segini, oke benar ya sudah. Dia bermasalah nggak keluar, kalau nggak bermasalah ya sudah oke. Nggak bisa cuma sampai di situ aja. Kita harus menggali sampai dulu dia seperti apa sih di situ. Nah teknik itu yang saya rasa, jadi kalau tadi nggak sanggup melakukan assessment center seperti yang dijelaskan Bu Novi, hal itu bisa cukup membantu kok untuk melihat gitu ya. Bahkan saya ingat banget dulu pernah saya interview di satu perusahaan nih Pak, yang kebetulan dia perusahaan distributor yang kebetulan budayanya sangat kental dengan budaya kekeluargaan. Kekeluargaan dalam arti semua kerjaan digeradak bareng gitu ya. Jadi saya ingat banget jadi karena kebetulan mereka juga nggak pakai seragam. Jadi pas saya interview, saya nunggu di depan, tiba-tiba ada satu orang gitu datang gitu ya. Mbaknya ngelamar ya? Oh iya, mbaknya dari mana? Mbaknya bisa ini nggak pernah BPJS tahu nggak mbak? Jadi dia kayak kesannya kayak ngobrol sama saya, so akrab gitu sama saya. Padahal ternyata dia itu adalah ownernya, kayak gitu. Jadi dia nih pengen tahu. Nah karena kan gini, kadang-kadang nih kita cuma berusaha impress ketika kita ketemu sama orang yang interview kita. Tapi ketika sama orang lain yang menurut kita, gue nggak peduli malu, kita bisa jadi akan tidak kurang ini ya. Kurang. Nah dia kan butuh, perusahaan dia tuh butuh orang yang benar-benar low profile, orang yang mau bergaul sama siapapun, jadi mau diajak ngomong siapapun masih bisa nyambung. Itu cara dia untuk mencari orang yang sesuai sama DNA-nya tuh, dia sampai kayak begitu gitu loh. Gitu. Itu hal simple yang kayaknya orang mungkin nggak kepikiran gitu ya, tapi itu bisa kita pakai. Bahkan saya dulu juga beberapa kali misalnya ngetes orang atau apa gitu tuh, saya juga nanya sama karena biasanya kan yang ngasih tes sama form-form awal itu kan biasanya ada staff saya gitu ya. Saya biasanya kan nanya ke mereka, gimana respon kandidat ini ketika kamu ngasih instruksi. Jadi biasanya mereka akan bilang, itu loh Bu, pas tak kasih instruksi itu aku gak dirungokno Bu, dia malah asik handphonean misalnya kayak gitu. Nah kita bisa ngeliat attitude-nya. Karena ketika dia hadapan sama orang yang menginterview dia pasti akan berusaha menunjukkan yang terbaik gitu ya dari dirinya. Wah saya ini orangnya sopan, saya orang yang low profile. Padahal ketika dia sama orang lain belum tentu dia seperti itu.
Oke, baik. Someday kalau misalnya MSC Consulting mau menggantikan John Kay untuk bikin security jasa begitu. Fanny udah bisa jadi interviewer loh. Dia pernah interview debt collector loh. Keren loh, pertanyaan pertamanya siap mati Kak gitu. Luar biasa asetnya Fanny, luar biasa. Oke, baik.